Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Junap Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Tapi guys, sorry, sepertinya hari ini saya belum bisa live TikTok dulu ya, karena jujur ini atau kenapa ya dari pagi perut saya tuh sakit teman-teman gitu, dan badan saya tuh kurang enak ya untuk hari ini gitu teman-teman. Jadi bawaannya tuh kayaknya apa ya, kayak mau tidur terus gitu ya. Mungkin lagi gejala awal flu juga ya gitu. Jadi untuk kalian semua jaga kesehatan ya, karena memang musim hujan juga ya teman-teman ya gitu. Jadi banyak yang pilek, banyak yang batuk juga ya, terutama batuk pilek ya, dan ada juga beberapa yang demam gitu ya. Jadi jaga kesehatan untuk kalian semua. Sorry banget saya belum bisa live hari ini. Nanti kalau misalkan malam udah enakan dan memang udah oke teman-teman gitu ya, saya akan usahakan infokan kepada kalian untuk live TikToknya teman-teman gitu. Sebenarnya saya pengen banget live gitu, semua ini kurang mendukung teman-teman, sorry banget gitu. Nggak apa-apa, jadi kita bahas mapping aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk mapping dari gold hari ini, dia nggak banyak perubahan mapping, bahkan belum ada perubahan mapping sama sekali. Kenapa? Karena posisinya itu untuk hari ini ya, mappingnya sorry, dari kemarin ya, movement dari si gold ya atau XAUUSD itu masih dalam kategori in range teman-teman gitu, dan dia baru breakout ya, itu kurang lebih di hari Senin ya, tanggal 9 Desember dia breakoutnya dari range 2652 ya sampai 2645 ini ya. Ini dia breakout dari sini, kemudian dia masuk saat ini ada di area resisten, kurang lebih resistennya itu di sini teman-teman, di 2664 ya sampai 2670 gitu. Dan sebenarnya sampai saat ini pun kita belum lihat ada rejection ya dari last candle yang ini lagi running ya teman-teman ya. Kita walaupun ada dua candle ini ada terreject ya, memang cukup kuat rejectionnya dari 2670 ke 2660-an atau 100 pip lah kurang lebih ya teman-teman ya. Kalau kalian udah dapat nih, congrats banget. Nah, tapi untuk last candle yang saat ini yang lagi running ini belum terlihat rejection yang cukup kuat dari market teman-teman gitu. Dan kalau saya perhatikan juga karena dia baru breakout dari range sideway yang ada di sini nih, bawah sini, ini masih potensi dia untuk lanjut lagi ya. Oh sorry, kepanjangan. Ada potensi dia untuk lanjut lagi naik ke 2680 sampai 2690-an teman-teman. Nah, ini untuk gold ya. Jadi selling point untuk saat ini ada di sini satu ya. Ini bang, ini bisa nggak sih jadi selling point? Sebenarnya bagian sini bisa jadi selling point, cuma memang masih agak riskan teman-teman, karena memang 4 hoursnya belum ada reject, kecuali nanti kita coba cek di 15 menit ya. Jadi analisa mapping segala macam itu selalu di 4 jam. Untuk eksekusi kalian bisa turunin time frame 15 atau 5 menit teman-teman gitu. Tergantung dari metode yang kalian pakai, karena kan metode trading itu banyak banget ya, dan setiap trader tuh punya kepentingannya masing-masing. Ada yang scalping, intraday ya, jadi kalian sesuaikan aja gitu. Kalau ditanya bang salah nggak sih mau pakai 15 atau 5 menit atau bahkan 1 menit, ya nggak ada yang salah teman-teman, namanya market ya. Dan kita sebagai trader pasti banyak cara dan juga banyak apa ya, shortcut untuk menuai profit di dalam market itu sendiri teman-teman gitu. Tapi kan setiap cara beda-beda nih, jadi nggak ada yang bisa ngejudge mana yang benar mana yang salah gitu ya, karena trader itu pasti punya polanya masing-masing lah gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, cuma kalau dari saya, kalau kalian tanya bang kalau mau konfirmasi enak mana, itu enak di time frame 15 menit gitu kalau untuk intraday. Tapi kalau kalian mau scalping tipis-tipis saja ya 5 menit oke lah gitu teman-teman, walaupun 1 menit saya nggak recommended banget gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi ini di 15 menit terpantau sideway. Ya, ini sideway movement dari market, belum ada clear direction. Ya, tapi kayaknya saya mau cek dulu untuk news hari ini. Hari ini nggak ada news teman-teman gitu. Today no news ya. Tadi cuma ada dari AUD doang newsnya jam 10.30. After that belum ada lagi. Nah, besok itu baru ada news dari CPI ya. Jadi besok Rabu itu ada CPI.
Kemudian untuk Kamisnya itu ada PPI teman-teman gitu. Ini ada crude oil inventory juga teman-teman ya untuk malam ini di 22.30 gitu. Kalau untuk yang CPI itu di jam 20.30 atau jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, WIB teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari indikator CPI ya untuk USD ya. Di sini memang belum ada banyak perubahan untuk CPI-nya 0,3 ke 0,3 ya. Bahkan ini sangat-sangat tipis kenaikannya teman-teman gitu dari 2,6 ke 2,7 gitu. Ya, nanti let's see ya nanti market bagaimana gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, kalau memang nggak banyak perubahan begitu, biasanya sih gold itu masih belum akan banyak pergerakan juga gitu loh. Tapi kalau misalnya in case PPI-nya bagus buat USD, nah gold itu bisa drop dari level harga saat ini ya, yang saat ini. Nah, dia bisa drop nih dari sini. Targetnya mana bang? Targetnya terdekat sini dulu, kita ambil 2657 ya. Baru nanti kedua kita ngambil sini di 2652 sampai 2645 gitu teman-teman. Ya, ini target 1, ini target 2 gitu. Dari sell point yang sini. In case dia breakout di after this ya. Dia breakout dari 2670, ya udah kalian tinggal tunggu aja di 2680 atau 2690 gitu teman-teman. Jangan dipaksakan untuk trading gitu. Kalau misalkan nggak punya posisi atau oh bang, kayaknya hari ini market kurang bersemangat dan movement juga kurang oke, ya jangan dipaksa gitu loh. Berapa gitu loh. Kan intinya kita di market ini adalah bukan berarti kita harus mencari cuan everyday ya, pasti kita mencari profit lah ya gitu, tapi kan nggak harus setiap hari gitu. In case kita punya clear direction ya udah clear direction itulah yang kita pakai gitu kan. Kalau misalkan market nggak punya clear direction dan kalian boleh ada open posisi nih untuk hari ini, ya udah lewatkan, masih ada besok lagi gitu. Jadi market itu nggak kemana-mana teman-teman gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari DXY juga ya nggak banyak perubahan ya. DXY juga nih kita lihat nih ya, nggak banyak yang signifikan gimana lah gitu ya. Bahkan memang market akhir tahun ini menurut saya tergolong cukup membosankan gitu teman-teman gitu ya, karena memang ya biasa lah kalau udah akhir tahun kan bandara juga mau liburan nih ya gitu mas. Makanya pasti movement dari marketnya ini agak pelan dikit gitu teman-teman ya. Bandara mau liburan ya, sama kayak kita lah mau liburan ya teman-teman ya gitu. Oke ya, jadi tergolong pelan ya untuk movementnya. Dan kurang menarik ya untuk saya tradingkan sehari-hari ya. Jadi memang saya masih mencari juga pair seperti GBP JPY kayak kemarin saya main, terus BTC USD ya, kripto saya main di futures, dan juga saya ada main gold ya, tipis-tipis lah goldnya gitu teman-teman gitu. Sama XTI ya, XTI USD itu saya juga ada main, atau oil gitu teman-teman, karena gold ini untuk saat ini masih kurang menarik untuk saya mainin ya setiap hari. Jadi cuma ada kayak beberapa momen aja baru saya main gold gitu teman-teman. Ya, kemudian kalau dia mau lebih leluasa lagi untuk naik ya, dia harus bisa break dari 27, 20 ya, karena ini masih dalam pengaruh mother candle. Artinya untuk pergerakan candle yang ada di sini ya, sini ini adalah inside bar teman-teman gitu. Ini inside bar candle ya. Jadi inside bar candle ini akan terus ditekan oleh pihak seller yang ada di sini ya, ini seller nih, sampai dia berhasil break dari 27.20 gitu. Di atas 27.20 udah dia leluasa nih ya, dia bakal lanjut ke 27.50 sampai 27.60-an gitu ya. Jadi ini masih ada inside bar candle, jadi agak nahan pergerakan dari si buyer ini sendiri teman-teman gitu. Nah, sekarang kita mau lihat untuk hari ini kan dia open di 2661 ya. Berarti kita ambil itu dari 2660 gitu. Nah, saya mau cek untuk OI data sebenarnya. Gimana nih? Nih dia. Untuk OI data 2660 ya, sini. Berarti di atas 2660 itu ada 2685, oke. Kemudian 2675 terdekatnya dia sampai 2675 ya, 2685 dan 2700 teman-teman gitu. Lalu 2725 juga ada, tapi ini agak jauh sih sebenarnya gitu. Paling dekat itu 2710 gitu teman-teman. Di bawah 2600 itu ada 2650, 2640 dan 2610 teman-teman. Jadi penurunan ekstrim ya untuk gold bisa ke 2610.
Lalu untuk kenaikan ekstrim bisa ke 2710, karena kalau menurut saya 2725 agak kejauhan, jadi saya ambil patokan 2710 kayaknya lebih realistis ya gitu teman-teman ya gitu. Oke ya, jadi itu sih ya, ini kalau dari OI data. OI data juga kalau saya perhatikan ya makin ke kanan nih ya, ini makin sepi nih ya, makin sepi gitu. Artinya memang banyak pelaku pasar atau big money yang udah mulai out dari market gitu teman-teman. Nah sekarang logika gini, mereka aja out dari market gitu loh, masa kita mau full margin atau all in di market gitu, dengan memanfaatkan dengan alasan ya, memanfaatkan volatility market yang besar gitu ya. Sekarang kita mikirnya gitu ya teman-teman ya, bandaranya mulai pada out gitu loh, masa kita mau all in lagi ya gitu. Mereka itu mulai masuk kecil-kecil gitu teman-teman gitu ya. Jadi jangan terlalu terpancing sama yang namanya apa ya, ini namanya market ya, karena market itu bekerja dengan caranya sendiri dan sometimes is unpredictable gitu ya. Jadi stay safe trade aja gitu ya, lebih baik loss kecil gitu ketimbang MC. Itu sih pesan saya teman-teman. Jadi intinya adalah kalian harus trading dengan menggunakan stop loss ya, ketimbang kalian harus menghabiskan seluruh modal atau equity yang ada di akun kalian gitu. Oke. Jadi itu sih sebenarnya jangan ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya tahu nih ya, saya tahu nih dengan pergerakan yang volatility-nya tinggi seperti ini, banyak yang masuk gitu ke dalam market, bahkan ada yang FOMO gitu ya. Saya ada beberapa grup lah gitu ya, dan dapat report juga dari teman-teman ya, kalau memang banyak yang MC, banyak yang rungkat juga ya. Padahal market nggak kemana-mana, tapi saya bingung kenapa dia bisa rungkat gitu loh. Oh, karena kalau saya lihat lagi, oh iya, karena memang posisi ya dari si beliau yang main ini itu terlalu FOMO, sehingga buy salah, sell salah ya, dan dia all in dengan alasan marketnya volatil Pak. Kita harus bisa memanfaatkan ini untuk dijadikan sebagai income tambahan. Sekarang jatuhnya malah jadi loss tambahan gitu. Oke. Ya memang agak menyakitkan sih perkataannya gitu ya, tapi semoga bisa menyadarkan kalian semua gitu. Oke teman-teman, ya jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan. Sorry banget saya belum bisa live TikTok, nanti kalau misalkan udah bisa saya akan infokan kepada kalian semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.